Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai tema 4. Pada sesi ini, kita akan membahas mengenai penggunaan Assembler Edu dalam pembelajaran. Kami menganalisis video dari media sosial di platform TikTok. Di sini menggunakan virtual reality, yaitu berbentuk 3D dengan tema Assembler Edu. Nah, di sini kami terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Ade Diana Sinta, Anissa Tusaida, Inas Asmi Alnisa, Maria Yohanes Weng, Nur Lailatul Qadri, dan Sefrina Elza. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas 6 topik pembahasan. Yang pertama ada analisis SWOT mengenai penggunaan teknologi di dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, video pembelajaran yang akan dibahas. Yang ketiga, bagaimana media pembelajaran itu digunakan, dan yang keempat, identifikasi video. Yang kelima, analisis pembahasan, dan yang enam adalah kesimpulan. Dimulai dari pembahasan pertama, dari kelompok 4 akan menganalisis SWOT mengenai pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Di sini kami akan menyoroti poin membantu dalam mencapai tujuan. Kami mengidentifikasi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam analisis SWOT, faktor internal tersebut terdiri dari strength dan faktor eksternal terdiri dari opportunity. Pada bagian strength ada beberapa poin. Yang pertama adalah akses ke sumber belajar yang lebih luas. Tentunya penggunaan teknologi memungkinkan akses ke berbagai sumber informasi seperti video pembelajaran, artikel ilmiah, dan media sosial juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Poin kedua yaitu pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Penggunaan media digital seperti video, animasi, dan simulasi dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga ada fleksibilitas waktu dan tempat, di mana teknologi ini akan memfasilitasi baik siswa maupun guru untuk memungkinkan pembelajaran jarak jauh, sehingga siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Yang keempat adalah personalisasi dan pembelajaran. Personalisasi pembelajaran yaitu teknologi memungkinkan guru menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa melalui platform digital. Opportunity merupakan faktor eksternal, yaitu peluang bagaimana teknologi dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, peluangnya yaitu didukung dengan adanya pengembangan keterampilan abad ke-21. Tentunya pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran dapat mempersiapkan siswa dengan keterampilan digital yang diperlukan di dunia kerja yang mendatang. Yang kedua adalah kolaborasi internasional. Teknologi memungkinkan kolaborasi antar sekolah dan institusi di berbagai negara dan memperluas wawasan siswa. Yang ketiga, ada inovasi metode pembelajaran. Teknologi memberikan peluang bagi guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dengan berbagai bentuk, seperti ada flip, ada articulate storyline, dan ada seperti classroom. Kemudian yang terakhir adalah akses pembelajaran seumur hidup. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang tidak terbatas pada usia atau institusi pendidikan formal, baik non-formal maupun formal, dan memfasilitasi pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya adalah analisis SWOT dari hasil pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Untuk analisis ini akan dibahas dari sisi internal,
dan juga eksternal. Dari sisi internal adalah kelemahan dari penggunaan teknologi dan media dalam pembelajaran. Yang pertama merupakan ketergantungan pada teknologi. Jadi ketika seorang guru atau kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi, maka dapat membuat bergantung kepada teknologi. Jadi mengurangi interaksi antara guru dan juga peserta didik dalam pembelajaran konvensional. Yang kedua, ada kesenjangan akses. Kesenjangan akses ini adalah peserta didik itu tidak semua memiliki akses yang sama terhadap perangkat teknologi dan koneksi internet. Jadi dapat menyebabkan kesenjangan dalam proses pembelajaran maupun hasil pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan literasi digital yang rendah. Jadi baik guru maupun peserta didik mungkin memiliki keterbatasan dalam keterampilan menggunakan teknologi secara efektif. Yang keempat, biaya tinggi. Pengadaan perangkat teknologi dan infrastruktur pendukung bisa memerlukan biaya yang besar bagi sekolah atau institusi. Lalu selanjutnya dari faktor eksternal, ancaman dari penggunaan teknologi dan media dalam pembelajaran. Yang pertama itu adalah risiko keamanan data dan privasi. Penggunaan teknologi di sekolah memerlukan perhatian serius terhadap keamanan data dari peserta didik maupun guru. Yang kedua, ada gangguan teknologi. Jadi masalah teknis seperti server down atau perangkat rusak, serta gangguan koneksi internet itu dapat mengganggu proses pembelajaran ketika menggunakan teknologi. Yang ketiga, ada distraksi digital. Akses yang mudah terhadap teknologi juga bisa menjadi sumber gangguan bagi siswa, seperti penggunaan media sosial atau game saat pembelajaran berlangsung. Yang keempat, ada kesenjangan kemampuan teknologi antar guru. Jadi, tidak semua guru memiliki keterampilan yang sama dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajarannya, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan teknologi. Yang kelima adalah ketergantikan SDM. Jadi, penggunaan teknologi menjadi salah satu bentuk pengemasan pembelajaran dengan instan. Namun, dengan adanya teknologi menjadi ancaman tersendiri untuk peranan guru yang tergantikan. Selanjutnya, pembahasan akan dibahas mengenai video terkait teknologi dalam media pembelajaran. Baik, selanjutnya kita akan melihat bersama video pembelajaran menggunakan Assembler Edu. Nah, dari video tersebut kita dapat melihat bagaimana Assembler Edu digunakan dalam pembelajaran atau visualisasi pembahasan materi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam tentang sistem pencernaan manusia. Nah, berikut bagaimana cara kita menggunakan atau membuat media pembelajaran menggunakan Assembler Edu, yaitu dengan kita bisa mendownload aplikasi melalui laptop maupun smartphone yang berbasis aplikasi maupun web. Berikut merupakan cara-caranya dan yang bisa kita lakukan dalam membuat video atau media pembelajaran Assembler Edu. Kita dapat memilih kategori dari pembelajaran yang kita butuhkan untuk di kelas, seperti ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial dan seterusnya. Selanjutnya,
Bagaimana cara dia bekerja atau Assemble Edu itu bekerja? Video pembelajaran berbasis web atau aplikasi Assemble Edu atau platform edukasi untuk membantu guru dan orang tua menghadirkan pembelajaran dan visual 3D atau AR. Pembelajaran Assemble Edu mengharuskan guru dan peserta didik memiliki smartphone atau laptop serta jaringan internet. Guru dalam hal ini menyiapkan materi yang berkaitan ke dalam aplikasi tersebut. Nantinya akan diperoleh gambar 2 dimensi atau barcode yang dapat di-scan oleh peserta didik untuk menampilkan gambar tersebut secara 3 dimensi atau 3D dan bergerak. Peserta didik juga dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk menciptakan animasi sederhana yang nantinya akan dapat dipresentasikan. Jenis teknologi yang digunakan yaitu yang pertama teknologi augmented reality atau AR. Assemble Edu menggunakan teknologi AR untuk menghadirkan visualisasi 3 dimensi atau 3D yang interaktif. Kemudian aplikasi edukasi berbasis web atau smartphone. Aplikasi Assemble Edu memerlukan smartphone atau laptop untuk mengakses materi melalui internet. Baik, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana identifikasi dari video tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai video tersebut. Yang pertama, yaitu video pembelajaran berbasis web atau aplikasi Assemble Edu, yaitu platform edukasi untuk membantu guru dan orang tua menghadirkan pembelajaran dengan visual 3D atau AR. Pembelajaran Assemble Edu mengharuskan guru dan peserta didik memiliki smartphone atau laptop serta jaringan internet. Guru dalam hal ini menyiapkan materi yang berkaitan ke dalam aplikasi tersebut. Nantinya akan diperoleh gambar 2 dimensi atau barcode yang dapat di-scan oleh peserta didik untuk menampilkan gambar tersebut secara 3D atau dalam keadaan bergerak. Peserta didik juga dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk menciptakan animasi sederhana yang nantinya akan dapat dipresentasikan. Selanjutnya, untuk jenis teknologi yang digunakan. Pertama, kita akan membahas teknologi augmented reality atau AR yang digunakan oleh Assemble Edu. Teknologi AR memungkinkan visualisasi 3D interaktif yang memperkaya pengalaman belajar siswa. Dengan menggunakan AR, pengalaman belajar siswa dapat melihat objek atau materi pelajaran secara lebih nyata dan imersif. Selanjutnya, Assemble Edu juga merupakan aplikasi edukasi berbasis web dan smartphone. Untuk mengakses materi-materi ini, kita hanya memerlukan smartphone atau laptop yang terhubung dengan internet. Akses yang mudah ini memungkinkan pelajar untuk belajar di mana saja dan kapan saja tanpa batasan ruang. Kemudian, yaitu jenis multimedia yang digunakan. Dari sisi multimedia, Assemble Edu memanfaatkan visualisasi 3D dan AR melalui penggunaan gambar atau animasi 3D. Materi pelajaran dapat disajikan dalam format yang lebih menarik. Gambar-gambar ini dapat dipindah menggunakan barcode yang kemudian ditampilkan dalam bentuk augmented reality atau AR. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk melihat objek 3D secara langsung dari perangkat atau layar mereka, seolah-olah objek tersebut berada di dunia nyata. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan fitur animasi interaktif. Dengan fitur ini, peserta didik bisa membuat animasi sederhana yang dapat membantu mereka memahami konsep secara lebih dalam melalui proses eksplorasi dan eksperimen langsung. Teknologi pemindai barcode juga menjadi salah satu komponen penting. Dengan memindai barcode, pengguna dapat mengakses konten AR yang visual dan edukatif
dengan mudah dan cepat. Dengan teknologi dan multimedia ini, Assembler Edu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, interaktif, dan mudah diakses oleh orang lain. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor internal dan dari video pembelajaran dengan menggunakan Assembler Edu. Yang pertama, kekuatan yang dimiliki dari platform belajar Assembler Edu yang yakni memberikan pemahaman yang nyata yang berupa visualisasi 3D tanpa harus membawa objek secara langsung. Yang kedua, aspek kekuatan ialah memiliki Assembler Edu dapat menekan biaya untuk menyediakan bahan ajar. Yang ketiga, dapat memangkas waktu yang digunakan untuk menyiapkan bahan ajar. Yang keempat, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan karena pembelajaran tidak hanya bersumber dari buku atau 2 dimensi, melainkan dari visualisasi 3 dimensi. Dan yang terakhir, dapat menyesuaikan kebutuhan peserta didik ketika proses pembelajaran. Yang selanjutnya, kelemahan dari platform Assembler Edu. Yang pertama, peserta didik menjadi terdistraksi dengan media pembelajaran. Yang selanjutnya, membutuhkan jaringan internet untuk mengakses media pembelajaran. Yang selanjutnya, Assembler Edu juga memerlukan tambahan biaya jika guru ingin menggunakan fitur yang lebih lengkap. Yang keempat, tidak semua guru mempunyai kompetensi dan akses yang mudah untuk menggunakan media pembelajaran ini. Yang kelima, media pembelajaran ini hanya dapat dan cocok digunakan untuk mata pelajaran atau materi tertentu yang tidak berbentuk kontekstual. Selanjutnya, faktor eksternal dari Assembler Edu. Platform ini memiliki peluang dan ancaman. Peluang yang pertama ialah penggunaan media pembelajaran ini ke depannya semakin mudah jika aksesnya dapat diperluas dan dikembangkan lebih lanjut. Yang kedua, guru dapat lebih mudah memberikan penjelasan atas video pembelajaran yang digunakan. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik untuk mempelajari materi lebih dalam lagi. Sedangkan di sisi lain terdapat ancaman dalam menggunakan platform ini, yakni media pembelajaran ini tidak dapat dilaksanakan jika kelas tidak didukung oleh perangkat elektronik yang memadai, jaringan elektronik, dan kompetensi guru yang belum memadai. Baik, saya akan menyimpulkan hasil diskusi kami ini bahwa sangat penting sekali penggunaan teknologi dan multimedia dalam pembelajaran agar menjadi efektif, seperti penggunaan Assembler Edu dalam pembelajaran pada mata pelajaran biologi, khususnya topik bagian tubuh melalui visualisasi 3D dan interaktivitas AR. Kekuatan utama penggunaan Assembler Edu adalah meningkatkan pemahaman peserta didik tentang struktur dan fungsi tubuh secara kompleks dan menciptakan pengalaman belajar yang imersif dan menarik. Terlepas banyaknya tantangan dalam penggunaan Assembler Edu ini seperti ketergantungan teknologi, kesenjangan akses, kemampuan digital yang rendah, dan biaya yang tinggi. Namun, apabila digunakan dengan baik, dapat menjadi alat yang berharga, yaitu pertama, untuk memperkaya pembelajaran biologi, kedua, mendorong keterlibatan peserta didik, dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan digital peserta didik. Oleh karena itu, untuk tercapainya hal-hal tersebut, memerlukan pendekatan yang bertahap, pelatihan guru yang memadai, dan evaluasi berkelanjutan, serta
Pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan metode pengajaran tradisional yang sudah teruji. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan pada diskusi kali ini. Semoga materi ini memberikan manfaat bagi teman-teman semua, dan bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan serta tanggapan terhadap materi kelompok kami, bisa tulis di kolom komentar. Kami kelompok 4 mohon pamit diri, sampai jumpa pada diskusi selanjutnya. Terima kasih.